Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang film by Bang Joko Anwar, yaitu Siksa Kubur. Bener-bener ya, ini film yang rilis tahun 2024, menjadi film horor terbaik di Indonesia dan menjadi film yang paling didiskusikan ya, karena banyak banget teori-teorinya yang di luar Nurul setiap harinya selalu update ya teman-teman. Kalau kalian rajin nih ya scroll Twitternya Bang Joko Anwar, itu pasti banyak banget nih komentar-komentar dan thread khusus untuk membahas Siksa Kubur ini ya. Saking teorinya itu betul-betul liar ya teman-teman. Kayak udah mau diskusiin film MCU aja. Kemudian dari Jokastoy juga ya, dua video Jokastoy itu tembus sampai 500 komentar netizen yang membicarakan dan berteori tentang film ini. Bayangkan guys, 500 komentar hanya untuk membicarakan satu film aja. Berarti bener-bener kejadian apa yang diinginkan oleh Bang Joko Anwar, bahwa setelah selesai nonton film ini orang-orang harus berdiskusi dan pastinya banyak pertanyaan juga ya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas lebih detail lagi ya teman-teman tentang teori dari film Siksa Kubur ini, dan ngebacain nih teori-teori dari teman-teman yang udah komen di kolom komentarnya video-video Jokastoy. Dan di sini ada spoiler terbaru yang diberikan oleh Bang Joko Anwar khususnya untuk film Siksa Kubur ini, dimana perhatikan pohonnya gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah pohon yang sama dengan pohon yang muncul di film Pengabdi Setan kedua guys. Wah gila sih ya, ini tuh bener-bener terkoneksi banget satu dengan yang lainnya, dengan beragam easter egg-nya tentunya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Here we go. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja ya kita diskusi bareng. Dan kalau mau komen langsung aja komen di kolom komentar ya, biar diskusi juga. Oke, kita bahas dulu tentang spoilernya Bang Joko Anwar mengenai lukisan dan juga perkuburan pohon yang ada di Pengabdi Setan kedua yang cocok banget dengan Siksa Kubur ini teman-teman. Perlu kalian ketahui bahwa Bang Joko Anwar tuh suka banget masukin easter egg dari film-filmnya terdahulu itu, dan bermuncullah teori bahwa semua film Bang Joko Anwar, film horor itu saling berkoneksi satu dengan yang lainnya. Nah, termasuk dengan TPU, tempat penguburan dan pembuktian Siksa Kuburnya si Sita ini, yang ternyata ini adalah lokasi yang sama tempat dibangunnya apartemen atau rusun tempat kejadiannya Pengabdi Setan kedua, yang rusun itu benar-benar mengerikan banget ya, teror hantunya di situ ya guys. Wajar aja sih, soalnya yang dikuburin di situ adalah mayat-mayat yang tidak melalui prosesi keislaman, karena yang menguburkannya Sita serta Adil, dan juga orang-orang yang memiliki dosa paling berdosa gitu ya guys ya, seperti Pak Wahyu dan pembunuh berantai tersebut. Terlihat di sini benar seperti apa dikatakan oleh spoilernya Bang Joko Anwar, bahwa ternyata Pengabdi Setan kedua dan Siksa Kubur ini saling berhubungan karena set tempat pemakaman umumnya sama ya, pohonnya pun sama, kuburannya pun sama. Di Pengabdi Setan kedua itu dijelaskan bahwa rusun ini tuh dibangun di atas kayak tanah kuburan gitu, termasuk dengan sekelilingnya yang dibangun asal-asalan. Jadi belum semuanya direlokasi tulang belulang dari mayat-mayat terdahulu yang dikuburkan di situ. Nah, sekarang udah jelas ya, itu sebenarnya kuburannya siapa dan TPU-nya siapa. Yap, itu adalah TPU atau kuburannya yang pada zamannya Sita dan Adil ini, dan ketika Sita dan Adil mati juga di situ ya teman-teman. Jadi gila sih easter egg-nya Siksa Kubur ini ya. Selalu deh Bang Joko Anwar selalu out of the box dalam membuat sebuah film horor. Berikutnya nih, banyak banget ya yang masih percaya bahwa Sita dan Adil ini masih hidup. Ya, nggak apa-apa ya teman-teman kalau teman-teman masih percaya bahwa Sita dan Adil ini hidup, dan apa yang dijelaskan oleh Jokastoy dan teori lainnya yang berkata bahwa Sita dan Adil itu meninggal, itu tidak benar, nggak apa-apa. Karena memang tujuan dari film Siksa Kubur ini ialah untuk multitafsir. Di akhir pun tidak ada kesimpulan yang jelas dari film ini, menandakan dan membuktikan bahwa memang film ini itu adalah genre film yang kesimpulannya, tafsirannya itu dibalikin lagi ke penonton masing-masing, sehingga nanti akan banyak sekali penafsiran yang berbeda-beda subjektif dari masing-masing penonton yang menangkap bagaimana sebenarnya conclusion atau kesimpulan dari film ini. Sehingga kalau memang berbeda, wajar. Karena genre horror thriller psikologis slow burn seperti ini memang kayak gitu ya vibes-nya ya teman-teman, membuat penonton itu ikutan gak nyaman, ikutan tersiksa juga seperti para pemain di film, dan pada akhirnya punya kesimpulan sendiri-sendiri. Cuman kalau
memanglah Adil dan Sita ini masih hidup dan semua yang ia lalui hanyalah halusinasi dan mimpi saja, dan mereka masih diberikan kesempatan kedua untuk bertaubat, aku malah sangat senang ya teman-teman, karena Adil dan Sita ini benar-benar gak layak mendapatkan siksa kubur karena mereka gak percaya, karena kan mereka trauma dari masa kecil gitu loh guys. Bukan karena mereka jahat ya, mereka kan adalah anak-anak baik gitu loh, anak yang berbakti kepada orang tua, tapi karena masa lalu dan masa kecilnya, masa depan mereka jadi hancur. Nah, kalau memang benar mereka masih hidup dan mereka diberikan kesempatan untuk bertaubat dan menjadi orang yang lebih baik lagi, nah itu sih bagus banget ya endingnya kayak gitu. Tetapi kalau misalnya endingnya memang mereka ini sudah mati dan mereka mati dengan tidak percaya dengan siksa kubur dan belum bertaubat, itu sangat pedih banget ya teman-teman, sangat sedih banget mendengarnya. Jadi dari sekian banyak teori dan komentar teman-teman semua di kolom komentar video Jokastoi, itu yang banyak banget juga ya yang masih berpikiran bahwa Sita dan Adil ini masih hidup. Cuman kalau memanglah Sita dan Adil ini masih hidup ya guys ya, dan di akhir itu hanyalah traumanya Sita aja mendengar suara malaikat yang bertanya man robuka, tapi kok ketika mereka berdua keluar dari liang kubur, itu kok sekeliling lingkungan semua kayak lingkungan semuanya kok kayak kiamat kecil gitu ya guys ya, kayak ada earthquake atau gempa bumi, angin kencang gitu. Kalau memanglah mereka masih hidup, harusnya kan lingkungan itu normal-normal aja seperti sebelum mereka masuk ke liang kubur itu ya guys. Pastinya kan kayak gitu ya. Kalau memang si Adil ini dipatok ular tapi pingsan bukannya mati, dan Sita hanya pingsan sebentar karena kekurangan oksigen gitu. Kalau memang mereka masih hidup loh ya. Karena plot hole banget kenapa tiba-tiba angin kencang menerpa, earthquake ataupun gempa bumi gitu, seperti tanah bergetar ketika di akhir ya. Kalau memang mereka hidup dan kembali ke dunia nyata, harusnya dunianya atau lingkungannya nggak gitu, normal-normal aja dan biasa aja. Tapi itu kayak chaos atau kacau gitu ya guys. Pertanyaan berikutnya dari netizen adalah apakah Adil dan Sita ini masuk neraka? Jelas aku nggak tahu ya teman-teman, apakah mereka masuk neraka atau enggak. Karena kan yang membuat mereka seperti ini kan itu karena masa kecilnya yang kelam gitu guys. Mereka nggak mau memilih jalan seperti ini pastinya. Siapa yang mau? Jadi menurut aku nggak bisa menjelaskan apakah mereka masuk neraka atau surga ya. Biarlah yang Maha Kuasa yang menentukan takdir Sita dan Adil ini. Oke, berikutnya juga di sini ada ya kayaknya komentar di salah satu video Jokastoi berkata bahwa film siksa kubur ini malah membuat orang itu tidak percaya dengan siksa kubur. Kayaknya agak misinformasi ya. Siksa kubur ini adalah film yang ditujukan agar orang-orang percaya dengan siksa kubur, bukan malah membuat orang tidak percaya dan membelok dari agama. Film siksa kubur ini menampilkan orang yang gak percaya dan pada akhirnya percaya seperti si Sita itu ya. Setelah melihat siksa kubur, ia malah bertaubat, ia malah berzikir, ia menangis, ingin taubat, dan akhirnya ia percaya dengan agamanya kembali dan siksa kubur. Nah, jadi inti dari film itu ialah untuk menumbuhkan kepercayaan kembali, bukan malah membuat orang gak percaya. Jadi jangan salah atau misinformasi juga ya teman-teman. Jadi jangan salah menafsirkan ya. Dan masih banyak juga yang komen di kolom komentar nggak tahu tentang siapa sih yang ngebom bunuh diri itu atau stranger orang aneh itu. Ya, orang aneh itu adalah anggota dari sekte ya teman-teman, sekte yang mempercayai dan meneliti tentang siksa kubur ini dan terkoneksi dengan pengabdi setan juga pastinya ya guys. Menurut pendapat aku, kenapa si pengebom ini malah ngebom toko bakery di sebelahnya? Karena kan itu produk Amerika Serikat. Nah, kalau produk dari luar Indonesia atau dari luar negeri itu kan pasti non-Islam. Nah, mungkin aja si pengebom ini mau ngebom tempat-tempat Amerika Serikat yang non-Islam gitu, karena menurut kepercayaannya jika ia mengebom tempat kayak gitu, ia akan terbebas dari siksa kubur. Padahal kan nggak juga ya teman-teman, malah akan menambah konflik. Nah, ini nih yang ngebuat toko rotinya Sita dan Adil serta orang tuanya itu selamat, karena mereka kan toko roti lokal, toko roti orang Indonesia asli, jadi nggak dibom. Jadi gitu ya, kenapa malah menyerang toko roti dari Amerika yang ada di sebelahnya. Berikutnya, dari mana sih rekaman itu dia dapat ya? Rekaman itu tentunya didapat dari sekte peneliti siksa kubur sebelumnya yang terkoneksi dengan pengabdi setan, seperti spoilernya Bang Joko Anwar tentang lukisan yang sama dan pohon yang sama serta TPU tempat pemakaman umum yang sama dengan lukisan pengabdi setan 1955. Jadi tahun segitu itu ya, dari tahun 1955 itu sudah ada nih sekte-sekte seperti ini yang malah mencari tentang kebenaran Tuhan, mencari tentang kebenaran siksa kubur yang pada akhirnya merugikan orang lain dan membentuk orang-orang seperti Sita dan Adil ini yang kehilangan
kedua orang tuanya, masa kecilnya hancur, membuat mereka jadi seperti ini. Ya, karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya guys. Oke guys, itu dia ya sedikit pembahasan lah tentang teori ini ya. Kalau mau full banyak teori dan mau baca-baca juga boleh datang ke 2 video Jocasta yang aku upload tentang siksa kubur ini ya guys. Karena seru banget diskusi bareng teman-teman semua membahas tentang teori-teori film siksa kubur ini. Pokoknya Bang Joko Anwar brilian banget ya. Bang Joko ini kayak ngeset standar baru film horor Indonesia itu harus yang kayak gini atau ada genre yang kayak gini gitu loh. Jadi nggak gitu-gitu aja genre religi, genre tentang legenda, urban legend, tapi ada nih genre thriller horor psikologis. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari Jokastoy. Semoga bisa membantu dan menghibur teman semua. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.